Pemain keturunan Indonesia Jay Idzes sudah tidak sabar membela timnas Indonesia. Jay sudah melakukan langkah maju dan bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk bisa mendapatkan status. Pertemuan tersebut terjadi pada awal bulan September lalu. Jika segera diproses, maka dia berpeluang besar untuk membela skuad Garuda di ajang Piala Asia 2023 pada bulan Januari tahun depan. Jay Idzes menjelaskan dia mendapatkan sambutan hangat dari supporter Indonesia. Bahkan hal tersebut terjadi sejak dia bermain untuk Football Club Eindhoven pada tahun 2020. Pesan-pesan di media sosialnya diisi dukungan agar bisa segera membela timnas Indonesia. Dia cukup terkejut dengan antusiasme yang ditunjukkan padanya. Membela timnas Indonesia akan memberikan kebanggaan tersendiri. Apalagi tanah leluhurnya berasal dari Jakarta sebelum akhirnya pindah ke Belanda. Tidak hanya bermain untuk skuad Garuda, pemain berusia 23 tahun ini ingin memberikan kontribusi lebih. Dengan pengalamannya saat ini, dia berharap suatu saat nanti mimpi tersebut bisa terwujud. Jay Idzes saat ini bermain untuk tim kasta kedua Liga Italia Venezia. Musim ini dia bermain penuh dalam 8 pertandingan di timnya tersebut. Dia musim lalu masih membela tim asal Belanda Go Ahead Eagles dan mencatatkan 32 penampilan di sana. Ambisi besar Sintayong bersama timnas Indonesia semua dimulai lawan Brunei Darussalam. Pelatih timnas Indonesia Sintayong ternyata memiliki mimpi besar untuk skuad Garuda. Langkah pertamanya untuk mewujudkan ambisi tersebut dengan memulai perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Ambisi besar Sintayong ini dibocorkan oleh pemain naturalisasi timnas Indonesia Jordi Amat. Jordi Amat mengungkapkan bahwa Sintayong tersebut memulai ambisi mulia buat tim Merah Putih. Menurutnya Sintayong memang ingin bisa membawa timnas Indonesia bisa melangkah ke Piala Dunia. Hal ini memang terdengar muluk-muluk untuk sepak bola Indonesia yang saat ini masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Namun bukan hal yang mustahil buat skuad Garuda melangkah menuju Piala Dunia. Shin memang memiliki target tinggi. Akan tetapi target tinggi ini juga mendapat banyak dukungan khususnya dari para pemain. Jordi menilai ini bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan karena saat ini peluang timnas Indonesia juga terbuka lebar. Timnas Indonesia juga memiliki peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini karena pada edisi terbaru akan berbeda dari turnamen sebelumnya. Pesta sepak bola terbesar di dunia ini akan menambah peserta menjadi 48 tim. Untuk posisi Asia sendiri mendapatkan slot cukup besar yakni 8 tim yang bisa lolos daripada sebelumnya hanya 4 negara. Selain itu akan ada 1 tim lainnya yang bisa diambil dari play-off antar konfederasi. Melihat situasi ini tentu saja peluang timnas Indonesia semakin besar. Hal itu menjadi tantangan besar timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Namun untuk mewujudkan itu, Jordi mengaku bahwa skuad Garuda akan berjuang secara bertahap. Indra Syafri istirahat dulu, kini giliran Sintayong yang putar otak siapkan timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas U24 Indonesia dipaksa harus puas hanya dengan finish di babak 16 besar Asian Games. Tim asuhan Indra Syafri ini harus mengubur mimpi mereka seusai menelan kekalahan dari Uzbekistan. Kekalahan tersebut membuat Indra Syafri mengakhiri tugasnya bersama timnas U24 Indonesia. Indra Syafri akan mengemban tugas baru dari PSSI. Indra Syafri akan langsung fokus menangani timnas U20 Indonesia. Tugas ini memang akan menjadi tanggung jawab baru baginya. Sebelumnya timnas U20 Indonesia ditangani oleh Sintayong. Akan tetapi setelah Piala Dunia U20 gagal bergulir di Indonesia, akhirnya Sintayong fokus kepada 2 tim nasional saja. Sintayong diminta fokus menukangi timnas U23 Indonesia dan timnas Indonesia senior.
Untuk itu, berhubung belum ada agenda terdekat buat timnas U20 Indonesia, Indra Syafri bakal beristirahat terlebih dahulu. Dia bakal kembali fokus menjadi Direktur Teknik PSSI sebelum menukangi timnas U20 Indonesia. Saat Indra Syafri dipastikan harus beristirahat, kini saatnya Shin Tae-yong yang harus segera mempersiapkan timnas Indonesia. Bagaimana tidak? Shin telah dinanti agenda lain. Shin Tae-yong harus memulai memutar otak untuk mempersiapkan timnas Indonesia. Hal ini karena tak lama lagi tim senior bakal melakoni pertandingan. Timnas Indonesia dipastikan bakal tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada putaran pertama. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan melawan Brunei Darussalam dengan sistem kandang dan tandang. Untuk laga kandang, skuad Garuda bakal menjamu Brunei Darussalam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Laga ini dijadwalkan berlangsung pada 12 Oktober. Sementara laga tandang bakal bergulir di Stadion Hasan Al-Bolkiah, Brunei Darussalam pada 17 Oktober. Melihat jadwal ini, tentu saja Shin Tae-yong bakal segera memanggil pemain-pemain timnas Indonesia. Untuk laga ini, Shin Tae-yong diyakini bakal memanggil pemain-pemain terbaik. Apalagi agenda ini bertepatan dengan jeda internasional resmi FIFA. Laga ini menjadi pertandingan penting untuk timnas Indonesia. Apabila timnas Indonesia meraih kemenangan pada laga melawan Brunei Darussalam, mereka dipastikan bisa lolos ke putaran kedua yang mana sudah ditunggu di grup F. Dalam grup ini, tim Merah Putih sudah ditunggu oleh Irak, Vietnam, dan Filipina.